jangan baper ya. Untuk lembaga Robito yang terhormat, mohon maaf ya. Kami cuman nggak suka dan kami hanya kritis di sini mengkritik. Kami nggak mau salah mencintai. Ya karena cuma pengakuan dari lisan, saya ini cucu Nabi. Saya ini adalah keturunan Rasulullah. Pak, anak kecil bisa, hidung mancung sedikit bisa. Di Cisarua Bogor, Pak, orang Arab banyak keturunan. Mulai dari jual hordeng, jual minyak. Dia nikah sama orang Indonesia. Yang tadinya dia hanya turis, datang ke Cisarua, dia ngadem. Akhirnya menikah kontrak, nikah beneran, punya keturunan, hidungnya mancung. Logika nggak saya berbicara? Secara ilmiah nggak? Masuk akal nggak apa yang saya sampaikan? Nah, umat Muslim, bagi mereka yang selalu menggembar-gemborkan, gue ini cucu Nabi, gue cucu Nabi ke-25, ke-26, ke-27. Bagaimana? Ada isbatnya nggak? Dari Robito sendiri aja nggak ada. Mohon maaf, dugaan saya, kalau seandainya ada, boleh dong tabayun. Bisa nggak mengeluarkan isbatnya dari negara asal? Termasuk dari beberapa kitab dari Maroko, pernyataan-pernyataan itu. Referensi dari Maroko, dari Arab Saudi, dari ada nggak? Kami memiliki 9 kitab nasab. Kami bisa buka, cuman takutnya nanti malah ini menjadi geger. What? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Tidak zuriat Rasul, enggak. Saya tidak memfitnah bahwa Robito itu salah, enggak. Saya enggak menghina, enggak menuduh bahwa Robito itu mengeluarkan nasab-nasab palsu, enggak. Cuman kadang-kadang saya berpikir, masa iya sih Robito itu ada oknumnya bisa jual beli gelar? Tapi kan dulu pernah rame. Ada dulu dugaan-dugaan itu, praktik-praktik jual beli gelar. Tapi itu hanya dugaan orang-orang isu dulu ya, saya nggak membenarkan itu. Saya masih meyakini bahwa Robito itu benar. Cuman ini loh oknumnya ini yang suka mengaku sebagai cucu Nabi, akhirnya bawa Wali Songo, seolah-olah Wali Songo tidak punya keturunan, bahwa keturunannya itu nggak zuriat karena sudah terputus, karena dari perempuan. Pak, keturunan Wali Songo itu urutkan dari Sunan Ampel, itu ada keturunan, putra maupun putri. Saya kritis karena saya mencintai habaib. Cuman saya nggak mau salah mencintai seseorang. Masa ketika kita mencintai pacar kita, ketuker, akhirnya mencintai istri orang, kan gue nggak mau. Jangan pada baper ya, saya menyampaikan apa adanya. Saya ada kawan yang sudah mutar-mutar di Timur Tengah, sampai ke Maroko, sampai kemana-mana, yang juga paham betul tentang nasab. Mau nggak saya setelin? Kalau seandainya ada statementnya Bahar Smith tentang Wali Songo, boleh nggak saya setelin di sini? Tapi jangan ada yang baper ya. Nanti marah-marah, handphone saya pecah, dibanting. Nggak boleh ya. Jangan baper. Serius, jangan baper. Ini saya sampaikan supaya ini nggak, yang ngomong tuh juga saya ada sumbernya. Ya kalau memang ini tidak betul ya silakan, kita bisa buktikan, kita jeleng-jelengan gitu. Kita uji secara ilmiah, kita uji secara dan kita minta bukti ada isbatnya tidak. Saya masih kadang-kadang mikir karena saya kritis ya. Robito ini ada isbatnya nggak ketika ada orang-orang yang legalitasi apa? Mereka adalah juriat, dia punya buku nasab gitu. Saya tidak menghina, tidak menuduh bahwa Robito mengeluarkan nasab-nasab palsu. Nggak cuman kadang-kadang saya berpikir, masa iya sih Robito itu ada oknumnya bisa jual beli gelar? Tapi kan dulu pernah rame, ada dulu dugaan-dugaan itu jual beli. Tapi itu hanya dugaan. Orang-orang isu dulu ya, saya nggak membenarkan itu. Saya masih meyakini bahwa Robito itu benar. Cuman ini loh, oknumnya ini yang suka mengaku sebagai cucu Nabi. Akhirnya bawa-bawa Wali Songo. Seolah-olah Wali Songo tidak punya keturunan. Bahwa keturunannya itu nggak zuriat karena sudah terputus, karena dari perempuan. Ada isbatnya nggak? Jangan isbat bikinan sendiri dari keluarga sendiri gitu, maksud saya. Boleh dong saya nanya, kan saya nggak paham. Kemarin pernyataan tentang Wali Songo itu bukan Habib. Dia memang bukan Habib, Sayyid.
ini ada yang ngomong nih seperti ini. Apakah masuk golongan habaib atau bukan? Saya sudah beberapa kali mengetahui Ini yang bicara Sayyid. banyak keturunan Wali Songo yang memiliki wasiqah, ya, al-makhtutat al-qadimah, manuskrip catatan kuno, dan sudah banyak juga yang diisbat mendapatkan syahadah nasab dari Naqobah As-Sadatul Ashraf, negara asal leluhurnya, seperti dari Maroko, dari Baghdad, Irak, ya, ada yang dari Turkistan. Dari kesemuanya ini tidak ada yang jalurnya ke Ba'alam, ya. Jadi mereka ini zuriyah Rasulullah Muhammad SAW dari jalur Al-Hasani, ya. Dan yang dari jalur Al-Husaini itu dari jalur Sayyid Musa Al-Qadhi. Tidak ada yang tercatat sebagai Ba'alam. Jadi mereka adalah Sayyid Syarif. Kalau menurut nasab, ya, tinjauan nasab, mereka adalah Sayyid Syarif, bukan Habaib, bukan Habib. Makanya banyak zuriyah Wali Songo yang mastur, yang membumi, ya, tidak dipanggil Habib. Banyak yang dipanggil Kiai, Gus, banyak, ya. Tapi mereka sejatinya adalah seorang Sayyid Syarif zuriyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah memang zuriat Rasul itu bukan Habib, Sayyid Syarif. Dan ketika mengaku ada darah Rasulullah, ada keturunan, ya harus jelas gitu. Ada isbat dari negara asal, dari penduduk asal, diakui oleh negara. Tidak ada Habib, tidak ada. Tapi di Indonesia kita ikutin lah, karena memang tradisinya panggilan disematkan Habib, ya, yang terkasih, yang tercinta, ya. Saya nggak mengatakan semua saya arahkan untuk semua habaib. Saya hanya mengkritik untuk satu Habib yang kadang-kadang ini kontroversi terus gitu. Wali Songo itu kalau diurut-urutan dari Sunan Ampel itu ada keturunan putra maupun putri. Saya kritis karena saya mencintai habaib. Cuman saya nggak mau salah mencintai seseorang. Masa ketika kita mencintai pacar kita ketukar, akhirnya mencintai istri orang? Kan gua nggak mau. Jangan pada baper ya, saya menyampaikan apa adanya, ujar Gus Arya. Tidak mau mencontohkan seperti apa yang didakwakan oleh Rasulullah. Lalu apakah zuriat Rasul harus ada pengakuan dari lembaga nasab, negara asal leluhurnya, bukan di Indonesia? Nah kalau di Indonesia itu kan keluarga sendiri, seperti Robitoh Alawiyah, Alawiyin. Itu kan pencatatan nasab secara administrasi kan ada di Robitoh. Saya nggak mengatakan bahwa yang dicatat oleh Robitoh ini nggak bersanad, enggak. Saya tidak mengatakan itu. Cuman kita perlu kejelasan, semuanya kita perlu kejelasan. Semua zuriat Rasulullah di Indonesia ya di dalam Alawiyin, Radhiyatul Alawiyah. Apa hubungannya sama Naqobah dunia? Kita dengarkan. Semua zuriyah Rasulullah di Indonesia ya di dalam Alawiyin, Radhiyatul Alawiyah. Apa itu ya? Baru dengar saya. Radhiyatul, saya taunya Radhiyatul Atfal. Apa hubungannya sama Naqobah dunia? Nah gini, kita bicara general ya. Rasulullah ini kan orang Arab, bukan orang Indonesia. Tapi zuriyahnya ini menyebar di banyak negara. Ada di Persia, Iran, Irak, Maroko, Palestina, Mesir, Yaman, Libya, bahkan sampai ke Indonesia. Nah, di setiap negara yang ada zuriyah Rasul tadi, itu ada namanya Naqobah As-Sadatul Ashraf, persatuan Sayyid Syarif, ya, zuriyah Rasul yang ada di negara itu. Dan masing-masing Naqobah ini
antara nakobah satu dengan yang lainnya, nakobah negara satu dengan negara lainnya, ini berhubungan, saling menyimpan data satu sama lain. Dan ini catatannya rapi, benar-benar tercatat, dicatat, ada yang mencatat memang gitu. Sehingga misalnya kalau ada yang keluar dari satu negara, misalnya dari Maroko misalnya, keluar hijrah ke Damaskus, itu pasti laporan dan tercatat, terdata di sana. Kemudian yang dari Damaskus misalnya hijrah ke Indonesia, jadi leluhurnya yang dari Damaskus itu tercatat di Damaskus, dan yang tercatat di Damaskus tadi juga tercatat ada di Maroko, begitu. Makanya kalau ada seorang Sayyid Syarif atau siapapun yang punya catatan nasab ke Rasulullah dari jalur Maroko, jalur Damaskus, maka dia harus memiliki pengakuan bahwa kakeknya dulu, keluarganya dulu itu tercatat di Damaskus dan di Maroko. Maksudnya tercatat sebagai Sayyid Syarif, zuriyah Rasulullah. Ya kan lucu kalau misalnya ada orang mengaku sebagai zuriyah Rasul di Indonesia, jalurnya dari Maroko, jalurnya dari Damaskus, tapi kakeknya atau leluhurnya yang dia sebut ini tidak ada pengakuan di Damaskus maupun di Maroko. Artinya di sana leluhurnya itu tidak diakui sebagai zuriyah Rasul. Tiba-tiba anaknya anak cucunya, keturunannya di Indonesia ngaku sebagai zuriyah Rasul, kan lucu. Jadi umpamanya begini, ada seseorang mengaku sebagai anak saya, dia tinggalnya di Jakarta, tetapi di kartu keluarga anak yang mengaku itu adalah anak saya, di KK itu nggak ada. Minimal pengakuan itu harus bisa dibuktikan secara ilmiah, secara data. Nah, rata-rata ini kan yang disodorkan selalu orang-orang yang mengaku cucu Nabi. Sekali lagi saya ulangi, yang terhormat Robitoh, saya tidak mengklaim bahwa Robitoh ini nasabnya yang dikeluarkan palsu, tidak. Tetapi saya kritis di sini bertanya, apakah Robitoh itu ada isbatnya? Karena saya punya kawan Syed maupun Syarif, zuriat Rasul yang sudah mutar-mutar di seluruh dunia, sampai ke Maroko, sampai kemana-mana ke negara Timur Tengah. Dan beliau juga ada kitab rujukannya, yaitu kitab nasab, ada sekitar 9 yang tadi saya sampaikan. Dan saya sudah memiliki kitab tersebut, saya mau pelajari itu. Ya, makanya kalau seandainya ada yang keberatan, siapa itu Bahar yang mengotak-atik membawa-bawa Wali Songo, keturunan-keturunan Wali Songo terputus, nggak ada zuriat Rasul, ini seolah-olah kan Anda mengkerdilkan orang-orang keturunan zuriat Rasul yang ada di Indonesia, seolah-olah kan begitu ya. Saya kadang-kadang ngomong-ngomong bingung saudara, takutnya saya kebablasan, banyak dituntut ini saya. Tapi yang jelas ini saya tidak tujukan kepada habaib yang lain, kami nggak pernah mempersoalkan itu. Tetapi ini nih Bahar Smith ini mancing-mancing terus. Saya hanya kritis saja tentang mencetak buku nasab. Didengarkan ya saudara-saudara ya, ini pelajaran buat kita semua. Jadi saya tuh ada sumbernya, yang menyampaikan itu zuriat Rasul tentang mencetak buku nasab. Kalau cetak buku nasab itu ada lembaganya atau gimana? Iya benar, ada lembaganya. Tergantung dari jalur leluhurnya. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.